sangat saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam masih senantiasa kita berikan untuk junjungan kita beliau Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu semuanya hidayah al-akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya di sini Istri Islami dari SD akan memaparkan budaya positif ini sebagai tugas aksi nyata dari modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti pemaparan yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Bukan berarti saya yang paling bisa, bukan berarti saya yang paling sesuai, karena ini merupakan tugas dari aksi yang nomor 1.4. Jadi perkenankan saya untuk menyampaikan, untuk memaparkan apa yang menjadi apa yang ada yang merupakan tugas dari modul 1.4. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Istri Islami. Ini adalah fasilitator kami, Bapak Muhammad Jujuan, dan juga pengajar kami, Bapak Muhammad Kasari. Di sini kami akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sebelumnya, mari kita berdiskusi untuk menyanyikan lagu Indonesia. Di sini
spesifik, teori motivasi dan kelas, kebutuhan kerjasama manusia, teori kontrol, serta restitusi skill. Nanti ini akan kita bahas satu-satu supaya untuk kita bisa lebih paham lagi apa sih yang disebut budaya positif itu. Bapak Ibu, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Sebelumnya, jika kita mendengarkan kata disiplin, yang ada di benak kita itu apa Bapak Ibu? Disiplin. Kalau disiplin itu pasti apa itu? Apa Pak? Aturan, terus apa pikir? Iya, mematuhi aturan. Dan pasti apa yang ada di benak kita itu aturan sekali perlu sekali. Bahwasanya disiplin itu kita pasti memaknainya dengan sebuah aturan, di mana aturan itu pasti ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Dan jika kita atau siswa tidak mematuhi aturan, pasti akan ada sanksi, akan ada sanksi yang akan dikenakan ke seseorang. Nah, sebelumnya kami juga berpendapat seperti itu, tapi ternyata setelah mengikuti kegiatan yang ada di CGP, ternyata semua itu tidak benar. Nah, di sini saya akan membacakan ketika mendengar kata disiplin yang terbayang di benak kita itu apa sih? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi seperti yang disampaikan, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Ini memang benar. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ketika sudah mengikuti pendidikan sama CGP itu, ternyata semua itu tidak benar. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Karena apa? Dengan memberikan hukuman itu anak-anak nantinya akan menjadi pendengar bisa. Pasti anak-anak yang kita berikan hukuman seumur hidupnya mungkin akan mengingat, wah aku dulu sekolah pernah dikasih hukuman Pak Guru seperti ini. Nah, itu yang perlu kita hindari, memberikan hukuman, karena hukuman itu justru akan menjadi salah satu alternatif terakhir yang bisa kita bahkan tidak kita gunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini merupakan tugas kita bahwa disiplin itu tidak harus kita dengan memberikan hukuman, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik supaya peserta didik bisa memotivasi dirinya. Kemarin sudah dijabarkan ada motivasi internal dan motivasi eksternal, di mana tugas kita seorang guru adalah bisa menggali motivasi internal peserta didik supaya apa yang ia lakukan berdasarkan atas kemauan sendiri, tidak atas paksaan dari orang lain. Disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat dan sebagainya. Ini ya maksudnya kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini itu untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seperti yang sudah saya utarakan di depan tadi, bahwasanya disiplin yang dimaksudkan tadi adalah disiplin dari diri sendiri, dari internal murid sendiri yang dimiliki, bisa dikatakan motivasi internal itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau bisa disebut dengan motivasi eksternal.
karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Bisa kita contohkan, misalkan peserta didik terlambat sekolah, dia kita ingatkan, dan yang ada di benak anak-anak itu, aku harus berangkat lebih awal, karena kalau aku tidak berangkat lebih awal, aku nanti dimarahin Pak Guru. Satu, dimarahin Pak Guru. Yang kedua, nanti aku akan diberi hukuman. Nah, keyakinan anak yang seperti ini masih dikatakan motivasi eksternal, karena keyakinan anak ataupun keinginan anak ini masih berdasarkan atas ketakutan, atau dia masih nanti aku tidak menghormati aturan, pasti aku akan diberi hukuman Bapak Ibu Guru. Nah, sedangkan motivasi internal ini bagaimana si anak bisa meyakini bahwa apa yang menjadi peraturan atau keyakinan di sekolah maupun di kelas itu dia lakukan berdasarkan kemauan dia sendiri. Dia yakin, dia percaya bahwa dia harus melakukan kedisiplinan tidak berdasarkan atas peringatan ataupun himbauan dari orang lain. Itu yang dinamakan motivasi internal. Nah, di sini merupakan tugas kita semua untuk menggali, untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid, supaya apa yang dia yakini itu bisa ia praktekkan dalam di sekolah maupun kehidupan di masyarakat ataupun di luar sekolah. Yang selanjutnya, makna disiplin positif dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nah, ini menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti kalau terlambat itu anak-anak pasti ada alasannya. Nah, itu pasti setiap perbuatan juga mempunyai tujuan. Dan Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi terkait dengan budaya positif. Nah, sekarang akan kita bahas tentang teori motivasi, di mana teori motivasi ini menurut Dian Gosen dalam bukunya ini dinyatakan, ini bukan berdasarkan saya, berdasarkan Dian Gosen. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama ini teori motivasi. Ini nanti yang perlu kita, ya semuanya memang penting, dan ini kita belajar bersama-sama. Yang pertama, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Salah satunya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya dulu pertama kali juga menentang dengan adanya hukuman ini, karena apa? Kalau kita tidak menerapkan sanksi ke anak, pasti nanti akan begini. Banyak yang seperti saya. Namun setelah kami ada penguatan dari rekan-rekan dan juga PP dan juga Fasil, ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu memang tidak sesuai. Nah, ini saya jelaskan, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, biasanya dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sadar nih bahwa menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut.
tidak terlambat sekolah pasti aku akan mendapat hukuman. Nah, motivasi ini masih termasuk motivasi eksternal. Karena apa? Dia melakukan melakukan keyakinan itu masih berdasarkan atas ketakutan, masih atau untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Aku tidak ingin terlambat sekolah karena aku tidak ingin dihukum Bapak Ibu guru. Aku tidak ingin aku mengerjakan PR supaya tidak dihukum Bapak Ibu guru. Nah, motivasi seperti ini masih dikatakan sebagai motivasi eksternal karena masih berdasarkan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, teori motivasi ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga teori motivasi kedua yang kemarin juga kami ada perdebatan, karena selama ini saya yakin sekali, bahkan saya pun pernah memberikan imbalan ataupun penghargaan kepada murid. Sekarang saya tanya dengan Bapak Ibu guru, kira-kira Bapak Ibu guru pernah tidak menerapkan ataupun memberikan imbalan ataupun hadiah kepada anak-anak ketika anak-anak berprestasi ataupun berhasil menyelesaikan tugasnya? Pernah napa mboten Bapak Ibu? Pernah, pernah. Saya pun juga pernah melakukan. Nah, ini yang dikatakan Jane Gosen, bahwasanya memberikan imbalan ataupun memberikan penghargaan itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Wah, begitu tidak diperbolehkan, kemarin kita kok begitu? Nah, padahal sebenarnya menurut kita memberikan imbalan ataupun hadiah itu bisa membangun potensi anak supaya dia lebih rajin lagi. Namun di sini dijelaskan bahwa teori motivasi yang kedua ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan aku dapatkan, apa yang akan saya dapatkan ketika saya menyelesaikan tugas saya. Nah, biasanya seperti ini. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, di sini mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Mungkin di kesempatan pertama, kedua, oke, mereka selesai melaksanakan tugas, kita berikan reward. Tapi berdasarkan teori Jane Gosen yang kedua ini, bahwasanya memberikan imbalan ataupun hadiah ini justru malah mematikan kreativitas mereka. Karena apa? Ketika kita memberikan imbalan ataupun hadiah, akan ada tanggung jawab yang anak-anak merasa terbebani. Oh, aku harus menyelesaikan tugas ini. Kalau aku tidak menyelesaikan, maka aku tidak akan mendapatkan imbalan atau tidak akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu guru. Nah, motivasi ini masih merupakan motivasi eksternal dalam diri murid. Karena apa? Karena masih mengharapkan imbalan atau penghargaan atau hadiah dari orang lain. Termasuk murid dalam menyelesaikan tugas ini, kalau aku tidak menyelesaikan tugas, maka aku tidak akan mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu. Itu teori motivasi yang kedua. Sekarang teori motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori motivasi yang ketiga ini, bahwasanya orang dengan teori ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi anak-anak ini ada keyakinan, ada kesadaran nanti saya akan menjadi apa ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan yang mereka hargai.
termasuk motivasi internal. Jadi motivasi yang ketiga ini termasuk motivasi internal, bukan motivasi eksternal, karena dia sudah yakin, dia sudah ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan hadiah, tanpa mengharapkan pujian ataupun rasa ketidaknyamanan, bahkan menghindari hukuman. Nah, ini motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal dalam diri seseorang. Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Budaya positif yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelumnya, kenapa sih harus keyakinan kelas kok tidak peraturan? Mungkin bisa sedikit dijabarkan bahwasanya peraturan bersifat mengikat. Kalau tidak melakukan peraturan pasti akan ada hukuman. Itu peraturan dengan keyakinan. Sedangkan keyakinan itu sifatnya lebih fleksibel, karena dalam keyakinan kelas ini nantinya akan dibentuk berdasarkan persetujuan dari murid dan guru. Nanti di sini akan dijelaskan. Keyakinan kelas di sini yang pertama, sebelum membentuk keyakinan kelas tentunya akan ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat abstrak ini daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu tidak berbentuk kata negatif. Misalkan jangan terlambat sekolah, tidak seperti itu. Jangan terlambat itu kan kata-katanya negatif. Nah, dari kata negatif itu kita rubah menjadi bentuk kata yang positif. Misalkan jangan terlambat sekolah bisa diubah menjadi berangkat tepat waktu, bisa dibuat seperti itu. Itu contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Tadi berangkat tepat waktu, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini sebelum pembentukan keyakinan kelas dijelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bisa ada curah pendapat antara siswa satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka nanti bisa mengingat dan mematuhi apa yang menjadi keyakinan kelas yang nantinya harapannya bisa dipatuhi oleh semua warga kelas, bahkan semua warga yang ada di sekolah. Yang selanjutnya keyakinan kelas yang pertama bisa dilakukan dengan cara mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau sekolah. Nah, ini bisa anak-anak bisa mencurahkan pendapatnya. Tadi diantaranya tidak boleh terlambat sekolah, Bu, tidak boleh makan waktu belajar, Bu. Nah, itu pendapat dari murid bisa kita tahu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis bisa, di kertas plano bisa, atau bahkan di kertas yang mereka membuat mereka menarik juga bisa. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang berbentuk positif seperti tadi. Tidak boleh terlambat sekolah
kita ubah menjadi kalimat yang positif menjadi berangkat tepat waktu. Selanjutnya yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Tadi ketika sudah dari kalimat negatif ke kalimat positif, kemudian meninjau ulang, menawarkan kepada peserta didik apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini sesuai dan apakah bersedia untuk melaksanakannya. Itu diantaranya seperti itu, supaya anak-anak nanti bisa mengingatnya dan apa konsekuensinya jika nanti tidak dijalankan. Namun harapannya keyakinan kelas ini bisa dijalankan oleh semua warga sekolah dan juga untuk murid-murid kita. Yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid atau semua warga sekolah. Ketika di kelas sudah selesai membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas, supaya anak-anak itu mudah mengingat dan melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas, kita buat nih yang namanya keyakinan kelas berdasarkan persetujuan mereka, dengan kita memberikan anak-anak disuruh tanda tangan di kertas dan nantinya bisa kita tempel di kelas. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka mengingat, oh ini loh keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka kita semua juga harus melaksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Harapannya seperti itu. Ini untuk contoh keyakinan kelas. Di sini ada keyakinan kelas untuk kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Nah, ini untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini beberapa contoh ya yang sudah diubah menjadi kalimat positif. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi belajar di kelas itu harus senang. Misalkan dari rumah ada masalah yang dibawa anak-anak, bisa kita mendekati anak-anak terlebih dahulu supaya anak-anak bisa belajar dengan senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Baik tugas dari Bapak Ibu guru ataupun tugas yang diberikan di rumah. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, di sini biasanya yang rentan terjadi di anak-anak itu biasanya mereka ada kata-kata saling mengejek, bahkan mengganggu dengan teman. Nah, di sini dituliskan bahwa setiap anggota kelas perlu saling menyayangi dan menghargai. Nah, dengan mengingat dan melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, harapannya nanti murid-murid bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan tidak pernah lagi mengganggu temannya. Contoh yang lain, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, perlu merasa aman ini diantaranya antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya itu tidak saling mengejek, tidak saling menghina, bahkan tidak saling membuli. Ini yang perlu kita antisipasi ya dengan membuat keyakinan kelas. Harapannya tidak ada bullying di sekolah kita. Tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas ini dan dalam pelaksanaan keyakinan kelas ini, kita sebagai guru juga harus tetap memantau terlaksananya keyakinan kelas ini. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar melaksanakan keyakinan kelas ini atas kemauannya sendiri. Karena keyakinan kelas ini tadi dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dan juga guru. Jadi sudah tidak ada paksaan lagi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Demikian tadi untuk keyakinan kelas. Selanjutnya, budaya positif di sekolah. Ini ada kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory mungkin ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan
penguasaan. Nah, ini ada diagramnya sih Bapak Ibu, tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di sini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Yang selanjutnya 5 kontrol budaya positif di sekolah. Itu ada teori kontrol. Sekarang kita bahas teori kontrol, di mana teori kontrol ini ada 5. Namun 5 teori kontrol ini kita tidak usah menjelaskan ke peserta didik, karena jika nanti kita jelaskan pasti mereka akan merasa ketakutan, akan merasa mungkin tidak mau bersekolah karena teori kontrol yang kita terapkan ini. Namun dari kelima teori kontrol ini nanti kita bisa memilah dan kita bisa menganalisa mana sih sebenarnya teori kontrol yang harus saya terapkan, sehingga nanti murid-murid bisa merasa aman di sekolah, bisa merasa nyaman dan bisa jengah, bisa betah belajar di sekolah maupun di kelas dengan kita menerapkan salah satu teori kontrol yang ada di sini. Nah, kelima teori kontrol tersebut yaitu yang pertama sebagai penghukum. Kita sering mendengar penghukum. Kalau kita mendengar penghukum, pasti di dalam benak kita yang ada pasti akan memberikan hukuman karena tidak mematuhi peraturan yang ada. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Hukuman itu tidak hanya hukuman fisik saja, bahkan dengan kata-kata yang agak kasar ataupun agak keras seperti menunjuk-nunjuk itu sudah termasuk hukuman verbal, karena di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini kita sebagai seorang guru sudah pastilah menghindari yang namanya menghukum. Karena apa? Dampak jika kita memberikan hukuman kepada murid-murid itu, satu, murid-murid pasti akan mendendam. Karena apa? Mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kadang seperti itu. Selain itu, murid-murid pasti akan selalu mengingat, bahkan selama hidupnya mereka pasti akan mengingat, wah, saya dulu pernah dihukum Pak Guru ini, lari lapangan 5 kali. Mungkin akan mengingat selama hidupnya. Itu kenapa kita harus menghindari posisi sebagai penghukum, karena dampaknya akan mendalam untuk murid. Yang kedua, teori kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah atau akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan merasa rendah diri. Nah, ini biasanya kata-katanya lebih lembut. Kenapa sih kamu kok tidak bisa? Kenapa sih kamu? Akan merasa bersalah karena kata-kata yang dilontarkan oleh seseorang kepada dia. Nah, nanti akan kita saksikan bersama kejadian-kejadian untuk menangani kasus dengan berbagai teori kontrol yang ada di sini. Yang ketiga di sini teori kontrol selanjutnya adalah sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya teori kontrol pada posisi teman ini biasanya mereka lebih dekat. Tapi di sini juga ada dampak yang dirasakan oleh seseorang dengan adanya teori kontrol sebagai teman. Jika mereka kecewa, pasti mereka akan wah, ternyata kamu tidak bisa diandalkan, wah, ternyata sebagai teman. Ini posisi sebagai teman. Yang selanjutnya teori kontrol sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita
kepada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini teori kontrol. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Yang kelima, posisi teori kontrol sebagai manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu ke waktu tertentu kembali kepada kedua posisi. Kedua posisi tersebut itu dimaksudkan teman dan pemantau. Tapi harapannya dalam teori kontrol ini posisi manajer kita bisa praktekkan supaya apa? Setiap murid yang melakukan kesalahannya, harapannya nanti kita bisa memantau dari pemantau tadi turun ke manajer, anak-anak bisa mempertanggungjawabkan atas permasalahan yang mereka lakukan. Dan dari permasalahan itu nantinya harapannya anak-anak juga bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Tentunya kita sebagai manajer dalam memantau murid-murid. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan tentang teori motivasi tadi. Yang pertama sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Yang sebagai penghukum di sini guru ada menghardik, menunjuk, bahkan menyakiti atau menyindir. Nah, di sini untuk membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan, dan juga kata-katanya tadi bisa lebih membuat anak-anak merasa bersalah, merasa terbebani karena kata-kata yang dilontarkan oleh Bapak. Yang ketiga, di sini sebagai teman, di mana sebagai teman dalam guru menggunakan kata-kata ini bisa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang ketiga sebagai pemantau, ada menghitung dan mengukur. Adapun sebagai manajer ini adalah kontrol diri. Kontrol diri ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti misalkan tadi anak-anak terlambat sekolah, kita bisa mengajukan pertanyaan, kenapa sih tadi bisa terlambat sekolah? Nah, itu posisi sebagai manajer. Ini kata-katanya sebagai guru. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan memberikan hukuman kepada kamu. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Gimana sih? Kamu sering sekali membuat ibu kecewa. Kalau kamu nanti sering terlambat sekolah, bapak kepala sekolah pasti akan menegur ibu guru. Gimana kamu ini? Nah, dari kata-katanya ini si anak akan merasa bersalah, punya rasa bersalah karena kata-kata yang dilontarkan oleh guru tersebut. Nah, sebagai teman ini yang dikatakan guru, lakukan untuk bapak ibu guru ya, kamu kan pernah ibu guru bantu. Nah, biasanya lebih lembut, lebih halus karena posisi teman. Selanjutnya sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ini sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, nah di sini kita bisa menerapkan dan kita bisa setelah melakukan pertanyaan di situ kita bisa berkata apa yang kita yakini, karena tadi sebelumnya sudah dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Jika kita bertanya kepada murid tentang apa yang kita yakini, pasti mereka akan mengingat datang sekolah tepat waktu. Nah, di sini anak-anak sudah bisa memposisikan dirinya bahwasanya keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas yang sudah disepakati adalah
datang tepat waktu. Nah, setelah itu, apa kamu meyakini hal tersebut? Nah, datang tepat waktu, iya, pasti mereka akan menjawab iya. Karena apa? Karena keyakinan kelas yang sudah dibuat berdasarkan persetujuan dari semua murid dan Bapak Ibu guru. Pasti mereka akan menjawab iya. Kita tidak, bukankah keyakinan kelas seperti ini? Tidak, mereka sendiri yang akan menjawab. Setelah itu, yang bisa kita katakan, kalau kamu meyakininya, kamu bersediakah untuk memperbaikinya? Maksudnya memperbaikinya ini, memperbaiki ketika dia datang terlambat sekolah. Memperbaikinya berarti dia akan datang tepat waktu atau tidak terlambat lagi. Nah, pasti anak-anak akan menjawab bersedia Bu, iya Bu, karena keyakinan kelas yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, ini di sini pasti anak-anak akan menjawab, saya akan lebih disiplin lagi Bu, tidak akan terlambat sekolah lagi. Nah, dari motivasi yang kita lakukan berdasarkan manajer ini, anak-anak pasti akan menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia alami. Jadi kita menghindari sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau sebisa mungkin. Mari kita praktekkan, mari kita mencoba untuk melaksanakan sebagai posisi motivasi manajer. Di sini tentu hasilnya sebagai penghukum, anak-anak akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, bahkan bisa berbohong. Ini hasilnya. Yang ketiga, sebagai teman, dia akan merasa ketergantungan karena mungkin merasa dekat. Sebagai teman itu kan teman dekat, jadi mungkin dari kedekatan itu dia akan merasa ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, yang keempat, sebagai pemantau, menyesuaikan, bisa diawasi. Jadi ini bisa fleksibel, menyesuaikan, bisa diawasi. Sedangkan untuk posisi manajer ini hasilnya akan menguatkan watak atau menguatkan karakter seseorang, karena dari yang kita praktekkan tadi dan murid-murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini dari apa yang kita lakukan dengan tidak langsung, bahkan anak-anak ini akan terbentuk karakter dan juga wataknya. Di sini tentunya dalam praktek sebagai motivasi bahkan sampai manajer, murid-murid pasti akan menjawab dalam hatinya, bahkan bisa menjawab, saya tidak peduli. Ini posisi sebagai penghukum. Sedangkan sebagai posisi orang merasa bersalah, dia akan menjawab, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Seperti itu biasanya. Yang ketiga, sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ini ketika mereka kecewa, pasti mereka akan berkata seperti itu. Sedangkan posisi teman, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Ini sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, si murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, dan saya akan memperbaiki masalah ini dengan tadi misalkan datang terlambat sekolah dengan karena tidurnya terlalu malam, mungkin dia akan menemukan solusinya sendiri. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan saya akan tidur lebih cepat supaya besok tidak terlambat sekolah lagi. Nah, ini murid berkata. Sedangkan dampak pada murid di sini sebagai penghukum pasti akan mengulangi kesalahannya yang sudah dia perbuat. Sedangkan sebagai orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga karena sudah merasa kecewa itu tadi dengan kata-kata gurunya. Yang sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Sebagai pemantau menitik beratkan pada dampak pada
diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sedangkan sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, ini tentang motivasi, kelima motivasi tadi, bahwasanya dalam teori motivasi mulai dari penghukum sampai manajer tentunya akan ada dampak dari masing-masing motivasi tersebut. Dalam motivasi, kelima motivasi tersebut yang seharusnya kita lakukan menurut teori ini, kita adalah sebagai nopo kira-kira Bapak Ibu? Sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Karena apa? Dalam manajer itu tadi disebutkan dia bisa dari murid mempunyai masalah, dia menemukan solusinya sendiri tanpa kita harus memaksa. Nah, di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan juga seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Biasanya posisi manajer ini sudah ahli dari dia sudah menguasai pada motivasi teman dan juga pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu ke waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Bapak Ibu, di sini selanjutnya budaya positif di sekolah. Yang selanjutnya adalah ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih yang dinamakan segitiga restitusi itu? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Hal ini merupakan perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Tadi teori kontrol adalah motivasi sebagai manajer. Nah, nanti di sini kita bisa mempraktekkan ataupun melihat beberapa kasus yang menerapkan segitiga restitusi, di mana ada beberapa kasus yang ada sebagai posisi penghukum bahkan sampai posisi manajer. Nah, di sini menurut Dian Gosen, restitusi adalah metode penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, jadi bukan pada masalahnya. Nah, ini fokus pada pemecahan masalah yang bisa dilakukan, itu menurut Dian Gosen. Adapun langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini kan ada segitiga restitusi. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas, di mana setiap murid pasti dalam melakukan kesalahan itu pasti dia akan ada alasannya. Nah, di sini kita mencoba untuk mencairkan. Kita ciptakan suasana yang positif supaya anak-anak nanti bisa kita ajak untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita ciptakan suasana yang positif. Kita tenangkan mereka lebih dahulu. Kita ajak mereka untuk menenangkan diri dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti anak-anak melakukan kesalahan itu ada alasannya. Nah, ini murid kita ajak untuk berpikir dan menganalisa kesalahannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah kita sepakati nih keyakinan kelas. Nah, di sini kita nanti dalam mempraktekkan segitiga restitusi kita bisa bertanya ke anak, keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati. Nah, di sini kita bisa memberikan ruang kepada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Dari menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kita bisa kembangkan seperti yang tadi ada di teori kontrol pada manajer. Nanti kita bisa menanyakan ke murid, solusi apa yang bisa kamu ambil untuk memperbaiki masalah ini.
solusi atas permasalahannya mereka sendiri. Adapun landasan filosofi restitusi yaitu diantaranya pertama, kesalahan adalah hal yang normal. Manusia itu terkadang disadari atau tidak disadari pasti pernah melakukan kesalahan. Itu landasannya. Yang kedua, setiap manusia tahu jika dia berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat murid jadi tidak percaya diri dan lebih fokus pada kesalahan. Yang keempat, proses restitusi menguatkan tiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi tiap murid untuk meraih sukses. Pertama, merasa dihargai, lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan pada orang lain. Yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun pasti akan melaksanakan proses restitusi pada orang-orang di sekitarnya. Jadi misalkan murid nanti kita ajak untuk mempraktekkan atau kita ajak berdialog berdasarkan segitiga restitusi ini, mereka memahami dan meyakini pasti mereka nantinya juga akan mempraktekkan atau melaksanakan segitiga restitusi dalam kehidupan mereka jika nantinya mereka mengalami setiap masalah. Nah, ini gambarannya segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Harapannya dari budaya positif yang namanya segitiga restitusi ini, setiap murid pasti setiap murid pasti akan mengalami masalah, dan kita sebagai guru, kita memposisikan diri kita sebagai manajer dan kita bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini. Harapannya setiap murid nanti bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang mereka alami, dan nantinya mereka akan lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain dengan mempraktekkan segitiga restitusi ini. Harapannya seperti itu. Semoga saja nanti semua siswa yang ada di sekolah kita pada khususnya terhindar dari segala masalah ataupun yang namanya bullying, dan murid-murid kita menjadi murid-murid yang hebat, mempunyai karakter yang seperti apa yang kita terapkan pada visi kita, dan harapannya bisa mengharumkan sekolah kita dan juga membawa nama baik itu di sekolah maupun untuk orang tuanya sendiri. Setiap guru dan juga setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya untuk menjadi yang terbaik. Nah, terbaik di sini bukan berarti tidak memiliki karakter yang mulia. Nah, terbaik di sini pasti juga diikuti dengan karakter-karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dari berbagai motivasi tadi ada 5, mulai dari penghukum, merasa orang bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nanti kita bisa menyaksikan ada video-video yang dimana guru sebagai posisi penghukum dan juga sampai manajer nanti ada di sini. Kita bisa menyaksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Mari kita saksikan bersama. Di sini tentang 5 posisi kontrol. Di sini kita bisa menyaksikan 5 posisi kontrol.
Di sini kita nanti bisa menyaksikan 5 posisi kontrol, baik sebagai penghukum sampai manajer W. Di sini kita bisa menyaksikan yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Di sini posisi penghukum, di mana seorang siswa namanya Naren dia telat tadi sebagai posisi penghukum ya, dimana posisi penghukum sekarang tadi si guru menghardik dengan menunjuk berkaca pinggang, meminta bahkan memberikan hukuman, baik itu hukuman verbal maupun hukuman fisik. Ada dampak dalam posisi penghukum, diantaranya murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru yang memberikan hukuman ini tadi. Nah, di sini yang kedua bisa kita saksikan posisi pembuat merasa bersalah. Di sini di posisi pembuat merasa bersalah, suara lebih cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ada pendapatnya, anak merasa tidak lebih berharga, dia merasa kecewa dengan kata-kata yang dilontarkan oleh ibu guru tadi.
ini posisi sebagai teman. Yang tadi posisi sebagai teman, di mana suara guru akan ramah, lebih cenderung bersenda gurau karena untuk menghangatkan suasana. Di sini tentunya murid akan merasa aman, nyaman karena identitas yang tercipta adalah identitas sebagai posisi sebagai teman tadi. Nah, ini masih motivasi secara eksternal ya. Karena murid masih bergantung kepada orang dan murid lebih tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Selanjutnya kita saksikan sebagai posisi pemantau atau monitor. Itu tadi posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif. Nah, seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di sini yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Bisa kita saksikan bersama. Nah, Bapak Ibu, posisi manajer tadi adalah pos kontrol yang disarankan untuk membimbing murid tentunya. Di sini suara manajer tadi tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif
dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna ke siswa, sehingga siswa tadi tidak merasa bersalah, tidak merasa terbebani dengan kita menerapkan posisi sebagai manajer. Nah, dampaknya murid akan percaya diri dan nantinya merasa percaya diri, dia tidak akan mengulangi karena dia sudah menemukan solusi-solusi yang dia dapatkan dalam permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi ini diharapkan kita adalah sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer ini akan membawa dampak yang sangat baik untuk setiap murid yang mengalami masalah, dan pastinya mereka nanti akan menjadi lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah mencoba mempraktekkan segitiga restitusi dengan siswa kelas 1, di mana segitiga restitusi ini saya laksanakan karena anak terlambat sekolah. Saya mempraktekkan segitiga restitusi mulai dari saya menstabilkan masalah sampai menstabilkan posisi tadi yang ada segitiga restitusi, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya tanyakan kepada siswa seperti apa solusinya dan bagaimana nanti kelanjutannya untuk memperbaikinya. Nah, dari sini si murid menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Kemarin di sini siswa terlambat sekolah karena dia malamnya bermain HP dan juga menonton TV. Nah, dari sini murid menemukan solusi bahwa malamnya dia akan tidur lebih cepat supaya besok tidak terlambat sekolah. Nah, dari sini yang dipraktekkan harapannya siswa tidak datang terlambat lagi dan malamnya dia tidak bergadang. Kalau belajar tidak apa-apa, tapi kalau menonton HP bahkan menonton TV sampai larut malam sehingga paginya datang terlambat sekolah kan tidak baik juga untuk perkembangan siswa. Nah, di sini si murid sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi dan kemarin juga alhamdulillah sudah tidak terlambat lagi. Nah, harapannya seperti itu. Dengan kita menerapkan segitiga restitusi, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita bisa menumbuhkan budaya positif ke peserta didik untuk lebih disiplin lagi, untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi, dan juga anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan pembelajaran di sekolah, bahkan bisa dia bawa ke kehidupan yang lain di luar sekolah dan juga di masyarakat. Demikian harapannya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti penyampaian materi budaya positif terkait tugas modul 1.4 ini. Semoga bisa kita praktekkan di sekolah kita dan harapannya nanti anak-anak kita bisa menjadi siswa, bisa menjadi murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran yang sudah didapat selama mengikuti CGP sampai modul 1 ini, dan semoga apa yang disampaikan tulis tadi bisa kita implementasikan di sekolah kita sehingga budaya-budaya positif yang baik ini bisa muncul di sekolah kita. Harapannya seperti itu, dan semoga tetap semangat buat menulis ya, jangan kendor, terus melaju nanti sampai akhir kegiatan guru penggerak, dan semoga bisa menggerakkan rekan-rekan yang lain juga. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dari Bu Nono. Baik, materi yang telah disampaikan oleh calon guru budaya, bahwa materi yang disampaikan sangat bagus dan sangat relevan terhadap suasana pendidikan, apalagi di sekolah dasar, dan itu sangat menginspirasi terutama bagi kami para pengajar agar lebih mengedepankan sisi persuasif dan menempatkan diri pada posisi manajer
ketika ada anak yang telah melakukan pelanggaran aturan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan itu sangat berguna dan memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kami, utamanya para pengajar. Terima kasih.